istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari 70 sampai 100 kali. Kita berapa kali? Sekali. Kapan niki wau bareng nggih. Nah, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Yang terakhir istighfarnya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu bisa dibaca di surat Ibrahim ayat 41. Surat apa? Ibrahim ayat 41. Nah, ini kita barusan sudah membaca 4 istighfar, 4 macam istighfar, okay? Istighfar yang pertama tadi istighfar istimewa. Yang 3 istighfar luar biasa. Maka barang siapa yang memperbanyak membaca ini, maka besok di akhirat akan menjadi hamba Allah yang paling beruntung, karena di catatannya penuh dengan bacaan istighfar. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini nanti dosa-dosa kita sudah rontok terampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan MC3 Kota Malang dan pengurus serta hadirin anggota semuanya yang hadir, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Haji Sarwoto yang telah mengingatkan saya, kemudian membuatkan kopi, Masya Allah, bahkan menghadiahkan adai, langsung ditulis nama saya. Masya Allah, luar biasa. Semoga diganti dengan ada surga ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu, sesuai dengan tema hari ini sebagai kita pembukaan dalam majelis yang mulia ini,
adalah temanya menjaga hati dan istiqomah beribadah di usia lansia. Lansia. Apa bedanya lansia dan sama ya? Sama. Lansia, lanjut usia. Tapi tetap strong, tetap semangat. Ya. Umur kan hitungan, ya. Kan cuma hitungan umur itu. Tapi kalau semangat kita masih umur 25 semua ini rayanya ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan pinaringan umur ingkang barokah. Pinaringan kesehatan lahir batin. Sehingga sakit istiqomah ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita urut, kita ngaji Joko Hatise. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali sumpaikan Gusti Allah demi untuk suruh kita menjaga hati, mensucikan jiwa. Itu Allah bersumpah. Kuatah sumpah ini. Wasyamsi wa duhaha. Gimana? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man. 9 kali Pak sumpahnya Allah. Demikian. Demi menjaga hati, mensucikan jiwa kula panjenengan. Masya Allah, demi matahari, demi bulan, demi waktu tua, demi langit, demi bumi, Masya Allah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita dalam menjaga hati. Sebab dalam pidatonya Rasulullah itu dulu di Madinah, pernah Nabi pidato, saya rekam di kitab. Rekamannya di kitab. Terus kula waca nih. Ya napa terus Kanjeng Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Saluhal jasadu kullu. Kata Nabi ini, kalau segumpal dagingnya bagus, maka baguslah semuanya. Dari tutur katanya jadi bagus, tindak tanduknya jadi bagus, watak-watuknya bagus, bahkan wahingnya bagus. Ikulah segumpal dagingnya bagus. Tapi kata Nabi, wa in fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal dagingnya rusak, maka rusaklah semuanya. Mulai dari tutur katanya wis gak karu-karuan. Omongannya kasar, titik-titik jian cocok, titik-titik manggil dulure kewan-kewan mulai sing cilik-cilik niku jangkrik lah, sapi A, sapi B. Ya Allah, gak terkontrol karena segumpal dagingnya welek, rusak, wow. Tingkah lakunya juga begitu, menjadi jelek. Watak-watuke jelek, bahkan wahinge jelek. Ya Allah. Kenapa? Karena segumpal dagingnya tadi jelek. Lek api ya dadi api, lek elek ya dadi elek. Terus Kanjeng Nabi, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Oh, lek ngoten Pak Bu, berarti tiang niku termasuk kula panjenengan nggih. Ini tergantung pada hatinya. Lek atine api, wonge dadi api. Lek atine welek, wonge ya dadi welek. Lek atine api, wonge dadi api. Tutur katane api, tingkah lakue api. Mergo sono. Apa? Mergo atine api. Tapi lek atine welek, maka wonge dadi welek.
Hilang cantiknya. Ono wong cantik dohire, tapi omongannya kok ngono, welek. Dadi wonge melok welek. Tingkah lakoi welek, karaktere welek, sifate welek. Naudzubil. Wis ora usah ganteng-ganteng, enggak usah cantik-cantik duwe bojo, sing penting apian. Gitu. Seperti di anggota MC3, sudah baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Masya Allah. Mulai dulu terkenal MC3 ini memang orangnya baik-baik. Mudah-mudahan istiqomah menjadi orang baik. Tidak bosan untuk jadi orang baik. Sanggup kira-kira? Insya teruslah menjadi orang baik. Sebab di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang selalu berkata baik. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang tidak bosan menjadi orang baik. Ayo kita buktikan kepada Allah, lek kula jenengan memang benar-benar hambanya yang baik. Salah satu cirinya orang baik mau ngaji. Oh, itu apik. Ya. Bahkan jenengan tadi itu senam kesehatan demi untuk kuatnya ibadah. Oh, berarti baik. Gitu? Jenengan senam, jenengan hadir senam, latihan kesehatan jantung, diperhatikan kesehatan kulan jenengan. Untuk apa itu? Biar ibadah sempurna, biar ibadahnya api. Niku tujuannya. Duduk ben sehat cek iso gendaan terus, mboten. Sanes niku tujuannya. Tapi kita biar sehat itu, biar tahajudnya lancar, sholat duhanya lancar, ibadahnya lancar. Ngaten nggih kira-kira nggih. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Kula jenengan semua ini sehat selalu, sehat lahir batin, sehingga ibadahnya napa wau saged istiqomah. Berawal dari menjaga hati. Pun itu ala wahyal qalub. Jadi judulnya menjaga hati dan istiqomah beribadah di usia lansia. Sebab kita ini tidak bisa diputar, Pak. Waktu yang telah berlalu itu mau dipundut lagi, kaiso pun. Waktu kita ini punya ada 3. Waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Mengtelu waktu bulan jenengan itu, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, waktu kula panjenengan itu mengtelu. Waktu kemarin itu sudah berlewat, okay? Sudah lewat. Waktu sekarang, waktu yang kita nikmati sekarang ini, waktu yang akan datang, bagaimana ke depan? Mudah-mudahan masih bisa menghirup udara segar. Sebab katanya Allah di dalam Al-Quran, Ma tadri nafsun mada taksibu gada. Kalian tidak ngerti, kata Allah, apakah besok pagi kalian masih bisa bergerak atau tidak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kalian tidak ngerti, kata Allah, apa di bumi mana kalian akan dikubur. Ora ono sing weruh. Moro-moro di Paisan itu ada tulisannya lahir Malang, wafat di Blitar. Loh kan? Kan dia gak ero kalau nanti dikubur di Blitar. Leres. Lahir di Trenggalek, wafat di Malang, dikubur di Malang. Dhek biyen gak ero lek kaki dikubur di Malang. Leres ini. Ini dawuh Gusti Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak ngerti di bumi mana kalian besok akan dikubur. Loh, karo.
Oleh karena itu selama umur masih ada, ya, ajal belum berakhir, kula jenengan masih bisa apa, Pak? Niku kagem jenengan. Lah. Oh, ini seragam ya, Pak? Ibrahim, Pak Ibrahim. Nggih. Mudah-mudahan yang penting kula jenengan tetap sehat, nggih. Bertambah sehat sehingga ibadah kita bertambah sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang menjaga hati itu bagaimana caranya selain kita olahraga, senam dan sebagainya biar jantung tetap berfungsi dengan baik, maka hati itu harus diisi dengan ketakwaan. Nilai-nilai takwa itu harus ditanam di hati kula jenengan. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Itu takwa. Tak ulangi. Takwa itu adalah iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Iman kepada Allah, buktinya mana? Kita ruku dan sujud. Kita iman kepada Allah, buktinya apa? Sembahyang. Kita iman kepada Allah, buktinya kita puasa Ramadan kemarin. Kita iman kepada Allah, apa buktinya? Kita zakat dan lain sebagainya. Pak Sinten sing teng mriki biasanya katanya mau hajian, nggih. Pak Fatah, mudah sekalian nggih. Oh. Sinten malih anggota kita? Bu Endang. Mudah-mudahan beliau dalam penjagaan Allah, dilindungi oleh Allah, lancar ke tanah suci sampai ke tanah air kembali utuh. Allahumma mendapat predikat haji mabrur. Amin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu minta Fatihah lagi, bibi saya tadi malam jam 1 wafat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kembali ke materi ya. Yang sedang sakit anggota kita mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Termasuk adik kandung saya kemarin masuk rumah sakit, kemudian sudah pulang, yang kiri mau tidak bisa gerak Pak, jadi stroke, mudah-mudahan cepat disembuhkan juga oleh Allah. Amin. Adik kandung saya, Lailatul Badriyah namanya. Dan anggota kita MC3 yang lagi sakit, Bu siapa? Pak Agus Darmawan. Pak siapa lagi? Bu Sundari. Mudah-mudahan yang sakit-sakit di anggota kita ini cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali bisa ngaji bareng. Ya, kapan-kapan bisa sabar. Napa sabar niku? Sarapan bareng. Kapan-kapan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau nobar nonton bareng, lek sabar sarapan bareng. Kapan-kapan kudu ngoten MC3 niku. Ya walaupun isine kodi tetep kotaan, cuma isinya pecel. Pura-pura. Itu kan kesehatan itu. Ya sehat. Nasi jagung. Jangan rawon kok yang asam aurat atau yang sehat-sehat mawon nggih. Yang apa? Jangan-jangan itu. Kapan-kapan tapi ojo saiki-saiki. Nabung dulu. Masya Allah. Hadirin yang saya muliakan, sambil lalu jenengan dicicipi monggo sambil lalu santai. Niki ngaji santai nggih. Kalau bahasa Bondowosonya itu enjoying what is right. Itu bahasa Bondowosonya. Saya Bondowoso soalnya. Oke, Bondowoso niku kan bondo apa? Ya Bondowoso. Lah situ Bondo. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Baik. Nah, selain menjaga hati itu dengan olahraga, dengan apa tadi, senam dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa membumikan takwa itu dalam hati kita? Lihat ciri-cirinya orang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, untuk membumikan untuk membumikan takwa di hati kula jenengan. Ya. Pak, ayo Pak, nanti saya dikirim foto. Makin kula dikirim. Bentar, Pak. Belum Pak. Baik, cara membumikan nilai-nilai takwa itu, satu, kita lihat cirinya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini kata Allah ini. Ini dawuhnya Allah di Quran. Orang-orang yang tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah, tetap loman, tetap dermawan, baik tanggal 6 maupun tanggal tuwek. Qurannya memang gak ngomong tanggal, tapi di waktu lapang maupun di waktu sempit. Fis-sarra'i wad-dharra. Ini kita belajar itu. Belajar bagaimana kita tetap istiqomah mendermakan sebagian harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah, tetap loman, tetap dermawan, sanggup, insya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, artinya tetap belajar sabar. Orang takwa itu apa artinya tadi? Mampu menahan amarah, itu kan artinya sabar, Pak. Wal kadhiminal ghaidh, bahasa Al-Qur'annya. Kalau kita maknai ya sabar itu. Sabar dibagi 3. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangannya Allah, sabar menghadapi musibah. Itu sabar, namanya sabar. Wa basyiri sabirin, maka kasih kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang sabar itu menurut Al-Quran? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka selalu berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan kepadanya. Selalu orang berkata begitu. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Kembali kepada Allah semua. Wa hum yurja'un, ya, mereka itu akan dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan sumben kapan-kapan, tapi cok saiki-saiki. Muga-muga awak-awakan niki kita niki adalah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nilai-nilai takwa itu harus dibumikan di hati kula jenengan. Ya, yang pertama loman, yang kedua sabar. Nah, yang ketiga wal afina 'anin nas, kata Allah. Apa itu? Memiliki sifat pemaaf. Ini sekalian halal bihalal MC3 ini. Ya, pembukaan pengajian leres gitu. Jadi jadilah hamba Allah yang memiliki sifat nopo wau? Pemaaf, kata Allah. Sebab apa? Sebab ini ciri penghuni surga. Yang saya sebut tadi ini ciri-ciri penghuni surga. Oh, awak yo loman, yo sabar, yo pemaaf. Makanya ayat ini ditutup oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu di penghujung ayat itu. Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan dicatat oleh Allah sebagai orang baik, dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang baik, yang tidak pernah bosan berbuat baik, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, tidak menjadi hambanya yang kebalikan daripada itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang saya muliakan,
Ketika orang itu sudah loman, kembali ke yang pertama tadi ya, maka itu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Hadis ini sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitabnya Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, judul kitabnya Al-Minahus Tsaniyah, yang saya baca di pondok saya sudah khatam. Saya kaji dengan santri saya. Di rumah ada pondok namanya pesantren Aswada. Aswada itu singkatan dari Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab. Yang ngaji ke saya, yang mondok ke saya itu S1, S2. Bukan SMA, enggak saya nerima SMA enggak nerima SMP. Saya di pondok saya cuma menerima S2, S1. Karena pelajarannya tinggi. Kalau SMA ke bawah takut tak mampu. Ya terserah kalau usianya. Misalnya ada S2 tapi sudah MC3, tak apa-apa. Masuk monggo. Golek bojone golek nginep. Nah, itu sudah ngaji ini, kitab ini sudah khatam. Ganti kitab lain sudah. Sebab ini kecil Pak, gundul lebih. Tapi itu tingkat tinggi. Kitab tasawuf namanya. Ini sudah kami khatamkan di pondok. Dan sebagian isinya hari ini saya sampaikan, bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, yuk nopo terus sih? Lamma khalaqallahul jannata, ari kalani wis nembe mantun Allah nyiptakaken surga. Ya, baru saja Allah selesai menciptakan surga. Qalatil jannah, surga kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabbi. Ini surga iso ngomong di hadis ini. Ya Rabbi, katanya surga, lima khalaqtani, untuk siapakah engkau aku diciptakan? Untuk siapa aku diciptakan ya Allah? Katanya surga. Qala, Allah menjawab, li sahiyyin wa taqiyyin. Surga ini aku ciptakan satu, untuk orang-orang yang dermawan, wa taqiyyin, yang bertakwa. Surga itu nanti akan diisi oleh dua macam ini Pak. Dermawan yang bertakwa. Dermawan tok nggak bisa. Dermawan wongi tapi gak sembahyang. Ancor bisa telur. Tekor bisa pentol. Nggak bisa. Atau takwa tok medit. Gak iso nang surga sih. Tahajud Masya Allah, duha Masya Allah, poso Masya Allah. Cuma mau diterai-ram. Gak bisa ke surga sih. Gak iso. Loro niki gak iso dipisah Pak. Iyo ahli ibadah, iyo loman. Bu, nggih, belajar loman nang bojone. Durung dijalu wis jebablah dhewe ngono. Ku jenenge loman. Belajar loman. Terus apa jawabannya surga ketika Allah menjawab ngoten niku? Qalatil jannah. Surga menjawab, raditu. Kula ridho ya Allah. Kula ikhlas, kula ridho ya Allah. Kalau yang menghuni saya nanti itu MC3. Karena MC3 itu orangnya ya takwa, ya loman. Alhamdulillah. Telah Masya Allah. Tolong bungkus pun. Isu-isu digawekno wedang, dikasih saadae. Masya Allah, MC3 ini loman. Disiapno kursi, ero lek wetengku gede. Masya Allah. Dojan pengertian tenannya. MC3 ini satu-satunya di dunia ini Pak. Moga-moga ahli surga semua. Hadirin yang saya muliakan. Terus mendengar surga takon ngoten niku, waka-waka neraka melok-melok takon, samina-mina Apa katanya neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Lolek kula kagem sinten ya Rabb? Kagem sinten ya Allah? Untuk siapa kalau saya? Katanya neraka. Qala,
Allah jawab, lek kon neraka libakhilin wa mutakabbirin. Ya loro ini. Siapa? Ya wong bakhil, mewedit, cercer. Cerek, brikeng, kreket, paling cereknya itu. Kalau cerek itu tok ya cer ngono tok. Lek cerek dukale. Ya Allah. Yang kedua, wa mutakabbirin, wong-wong sing gumedhe. Gumedhe iki ngono, Pak. Sombong. Jumari cecedak gak bertiga kabar ke timur kada je kalau syarat saya tak mati ya. Ini enggak bisa ditranslate tapi bahasa Bondowoso. Bahasa Bondowoso ini enggak bisa ditranslate ya. Jadi sombong itu menurut bahasa Bondowoso ya jumar jece dakah gak bertiga kabar ke timur kada je kalau syarat saya tak mati ya. Nah, itu saking sombongnya itu Pak. Saking sombongnya. Ya meneng oleh gak ngerti. Ini tidak bisa ditranslate ini. Tapi artinya adalah gumede, besar kepala. Cirinya loro menurut Rasulullah. Batorul haqqi wa ghamtun nas. Cirinya orang sombong itu satu, suka menolak kebenaran. Suka menolak perintah Allah. Suka menolak perintah Kanjeng Nabi. Tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah. Itu orang sombong itu. Yang kedua, wa ghamtun nas. Suka meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ya, suka merendahkan orang lain. Koyok-koyok awake dhewe sing paling mulya, paling bener, orang lain rendah kabeh. Oh, ndak bisa. Pak, ndak usah repot-repot, Pak. Pak, ndak usah repot-repot. Opo iku kok kayak duit-duit barang. Oh, alah, enggak usah repot-repot. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, lomba. Ya betul. Ibu bayar utang. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah neraka juga tanya kepada Allah, loh saya untuk siapa ya Allah? Maka jawaban Allah untuk dua juga, libakhilin wa mutakabbirin. Untuk wong mau wedit pol dan orang yang sombong. Ya, masya Allah. Sombong itu pakaian Allah. Jangan kita melok-melok sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Makhluknya tidak boleh sombong. Allah sombong pantes, wong pencipta. Le awak-awakan sombong. Apa wong lahir muda ngono? Ora iso apa-apa. Ana sing lahir langsung dasian ngono. Lahir langsung katokan mboten enten. Lahir muda kabeh ora duwe apa-apa. Lah ngono kok sombonge rairam. Ya Allah. Lu siapa? Kan gitu ya. Kok sombong, masya Allah, suka merendahkan orang lain. Lah kamu siapa? Mati gak bisa jalan sendiri. Lah nggih wong nang kuburan gak iso ngojek ngono. Pasti minta tolong orang lain. Didusi ambek uang, dibuntel bungkus ambek uang, disembayangi ambek uang. Butuh uang kalau jenengan ini, butuh orang lain. Makanya jangan sombong-sombong. Kata Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Al-mutakabbir itu hanya pakaianku. Itu pakaianku kata Allah. Kita lupa deh. Jangan melok-melok sombong. Karena ketika neraka bertanya tadi itu dijawab oleh Allah, le awakmu wahai neraka, kamu itu tempat tinggalnya orang-orang yang mau wedit pol dan orang-orang yang sombong pol. Ya. Ono pole pokoknya. Ya. Terus apa jawabannya neraka? Nah ini tidak sama dengan surga menjawab tadi. Kalau surga tadi rodi itu, aku rela ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Lah kalau neraka maka malah jawabannya ngeten, analahuma. Aku memang sepantasnya bagi untuk mereka itu berdua itu. Aku memang sepantasnya ya Allah dibuat hunian orang-orang yang modit sampai sombong itu. Hadis sahih
dari riwayat dari jalur Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab apa bau Al-Minahus Saniyah yang ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Masya Allah. Makanya beruntunglah orang-orang yang dermawan, beruntunglah orang-orang yang selalu perhatian kepada fakir kismin, perhatian kepada janda muda. Wah, yang sudah tak berdaya. Ya. Peduli pada anak yatim, Masya Allah, mulia sekali. Ya, santuni anak yatim, anaknya ya, ibu kayak non kulo, si umur selawe, anak tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sesuai dengan judul. Terus mari ngono kita isi dengan ibadah yang sempurna. Orang bisa ibadah dengan sempurna le awake sehat. Mulai mau mangkane melo senam. Mari ngono, senam mari senam jasmani, terus senam rohani. Mari santapan jasmani, ya, mari santapan rohani. Ya, mudah. Pak Parto ya, nyinggung sarapan bareng terus ini. Awas tak tagih loh ya. Tidak tahu kapan-kapan ya. Sesekali lah ya. Di sini kota ini pecel ngono loh. Loh kan betul Pak. Masuk. Baiklah hadirin yang saya muliakan, sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silahkan. Engkang badhe taklet monggo Pak. Tadi ngacung. Jenengan. Tadi ngacung tangane kok ngene. Monggo Pak, badhe taklet napa? Ibu-ibu mau taklet napa? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tidak apa-apa, bebas ini, tapi sopan. Kalau sesuai judul, Jogo Ati tetap istiqomah beribadah di usia lansia. Itu judulnya hari ini. Nah, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Sebut nama dulu, panggilannya saja. Pak Rusdam. Nomor rekening? Oh, enggak usah Pak, enggak usah. Silakan. Pak Ustaz, kita laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Itu kalau buat yang mampu, berarti fisik. Tapi kalau masjidnya jauh, apakah bisa di surau atau di mana yang? Oh ya, yang terdekat ya. Tapi kalau kita sudah sepuh, Ya. bangun tidurnya rasanya boyok ini. Dia dekat. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Hukumnya Baik. kalau tidak ke masjid. Baik. Pertanyaan Pak Rusdam sama dengan dulu dicerita di dalam hadis Nabi. Nabi didatangi seorang laki-laki. Sudah sepuh, buta pisan. Gak ono sing nonton ke masjid. Tanglet kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki pun sepuh, wis tuwek kula kanjeng Nabi, kula buta, gak ono sing nuntun, cucu wis minggat kabeh gak ono, gak duwe. Pripun lek kula salat di omah mawon. Awale Nabi ngomong, ya wis, awale. Begitu piyambake mau pulang, mau satu langkah, Pak. Baru satu langkah itu dipanggil lagi oleh Nabi. Pak sini. Balik lagi kan ngadep kanjeng Nabi lagi. Terus Nabi tanya ngeten. Hal sami'tan nida? Apa sampean sik mireng adzan? Dia jawab, "Bala ya Rasulullah." Enggih, kula tasik mireng adzan. Apa jawaban Nabi? Fa'ajib. Tekanono. Datangi jamaah. Padahal kondisi ini sudah sepuh, buta, tidak ada yang nganter. Sik disuruh jamaah. Saking pentingnya berjamaah. Kita baru loro boyok titik. Baru keringkingan titik. Sudah milih di omah.
apalagi dempet masjid, bahaya. Apa kata Nabi? La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Ini terusnya Kanjeng Nabi. Satu. Yang kedua, ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Profesinya tukang adzan subuh di zaman Nabi. Dalam kondisi buta, dia selalu adzan subuh ke masjid. Jauh masjidnya, meraba-raba sampai Masya Allah ya, oleh Allah ditolong mata hatinya tajam. Sampai masjid, suatu ketika, suatu saat kepleset ke batu, jatuh, batu kena batu, muncrat darah. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tolong subuh ini, subuh kurang 10 menit ya, muncrat darah. Akhirnya dibersih-bersih dewe, gak ada uang sih an. Bersih-bersih dewe, mari ngono, ada. Loh, pulangnya Pak, ono sing nuntun ke rumahnya. Besok zuhur dituntun ke masjid. Pulang dituntun, asar dituntun ke masjid, pulang dituntun. Akhirnya ngomong, Abdullah bin Ummi Maktum yang jatuh tadi itu ngomong ngeten ke sing nuntun niku. Pak, sampian sinten kok api emen. Kula kok bolak-balik jenengan tuntun ke masjid. Kula badhe balas harta kula mboten gadah. Kula balas jajan kula mboten gadah. Kula badhe balas dhuwit mboten gadah. Sinten namine sampeyan? Kula tak ndonga nang Gusti Allah, sampeyan kula ndongaaken. Sinten sampeyan? Lah kok sing nuntun ngomong ngeten. Hei dola, aku ora butuh dongamu. Waduh, katanya Pak Dolan ini, sampean kok sombong amat? Amat aja ndak sombong. Kok sampean sombong banget? Sinten sampean? Aku iblis. Jadi ini sing nuntun wau. Loh, ana iblis kok nuntun wong kate sembayang? Iya, kon iling wingi. Awakmu kesandung terus bocor bathukmu iku. Iku dosamu separuh entek. Gara-gara kon jatuh iku. Mulane tak tuntun wedi kon jatuh maneh lantek dosamu. Jarene iblis. Walah, wis ora tuntun-tuntunan wis aku tak budal dhewe ae. Iblis. Akhirnya berangkat piyambake. Tetep tukang adzan di zaman Nabi, Pak. Intinya apa? Itu orang buta. Sik disuruh jamaah. Lah bagaimana orang yang pura-pura picek? Sejatine melek. Tapi pura-pura. Nah, jadi le ono cucu jenengan kursi roda le tolong kung didorongkan ya. Didorong ya. Nggih Kung. Sambil lalu jenengan ngajak cucu yang biar bisa jamaah juga, pahala double kita. Ya. Masya Allah, itu jawaban saya. Di luar kekuatan saya hanya bisa memberikan jawaban sesuai dengan hadis Nabi. Ngeten nggih? Nggih sami-sami. Kalau cuma loro boyok titik, budalo, insya Allah sembuh dengan barokahnya jalan menuju Roma, menuju masjid. Terus Kanjeng Nabi, orang yang keluar rumah menuju jamaah ke masjid, setiap satu langkahnya gugur dosae, langkah lagi terangkat derajate. Ping pinten? Lha jenengan melangkah ping 100 menuju masjid, maka 100 dosa entek, 100 derajat terangkat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Jajal sholat dewe di omah. Ya, gak melangkah belas. Dosa itu nggokan sean. Gugur tekondi. Kalau numpak motor tidak dihitung munyerani ban, boten. Tidak dihitung tetesane bensin, boten. Tetap seolah-olah dia melangkah. Soalnya hadisnya langkahnya. Walaupun dia kenyataannya numpak jet pribadi,
numpak opo wae, numpak kuda ben, kuda jaran terserah. Yang dihitung adalah langkahnya. Mudah-mudahan kula jenengan mampu tetap istiqomah beribadah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo bersama-sama kita membaca qasidah dulu. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shalawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna minal hadirin wal hadirat anggota MC3 fi hadzal masjid bisihha wal afiyati was salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah ngaji sak jam gak kerosok. Alhamdulillah sak jam kita bersama. Mudah-mudahan terus tetap istiqomah. InsyaAllah ketemu lagi di episode dan gelombang yang sama. MC3 yes. Assalamualaikum. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe mulih le.